Halo sob, gua Om Ben, gua CEO dari Torch.id. Gua sekarang di sini untuk berbagi cerita sama lo, berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalamannya ini yang mudah-mudahan relevan sama hidupnya kamu ke depan. Deflasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita harus takutin dan nggak bisa dijadikan alasan untuk kita untuk mundur, untuk takut. Kenapa? Karena deflasi udah sering kita sebenarnya. Deflasi pernah terjadi sama kita tahun 2000, deflasi pernah terjadi sama kita 2008, 2020, waktu COVID kemarin, baru berapa tuh? 4-5 tahun kemarin. Itu udah pernah terjadi dan kita baik-baik aja sebenarnya. Asal kita tahu gimana cara menavigasinya sebagai perusahaan, sebagai karyawan, atau sebagai negara gitu ya. Kita akan ngobrolin yang sebagai kitanya aja deh, perusahaan atau karyawan. Jadi, deflasi kan disebabkan sebenarnya karena orang berhenti atau menunda pembelian. Biasanya disebabkan karena uang yang beredar di negara nih biasanya berkurang. Berkurang karena apa? Bisa jadi waktu tahun 2020 terjadi karena ada virus yang datang, orang-orang pada sakit, orang berpikir uang mesti ditahan. Kenapa? Mungkin gue besok sakit, mungkin bapak gue sakit, mungkin adik gue akan sakit, anak gue mungkin sakit. Uangnya ditahan, nggak dipakai beli tas, nggak dipakai beli sepatu, nggak dipakai membeli mobil atau motor. Dia tahan uangnya, di tabungannya dia tuh dia tahan. Kenapa? Karena dia akan perlu suatu saat. Tapi masalahnya adalah ketika uang ditahan, yang terjadi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan bisa hidup. Oke, kita ini kalau mau hidup, perusahaan itu harus hidup. Kenapa? Kita karyawan kan kerja di perusahaan. Kalau seandainya orang berhenti atau menunda 6 bulan membeli sepatu, perusahaan sepatu, pasti cash flow-nya terhambat. Ketika cash flow-nya perusahaan sepatu terhambat, yang terjadi adalah kemungkinan pegawainya dia tidak dapat gaji, dikurangin gaji, atau dikeluarkan. Oke? Ketika dia dikeluarkan, gimana caranya dia hidup? Dia hidup dari bantuan pemerintah. Yang terjadi pemerintah bebannya akan besar. Yang terjadi adalah, kalau perusahaannya pendapatannya kurang, berarti dia tidak atau berkurang paling tidak setoran pajaknya. Kalau setoran pajaknya dia berkurang, artinya pendapatan pemerintah berkurang lagi kan? Kalau pendapatan pemerintah berkurang, maka apa yang terjadi? Pemerintah nggak punya anggaran lagi yang cukup banyak nanti untuk diturunkan kepada kita, kepada masyarakat. Artinya, kalau ini terjadi terlalu panjang, yang terjadi adalah stagnansi nih ekonomi. Yang terjadi adalah orang nggak punya kerjaan, pemerintah pun nggak punya dana untuk ngebantu. Yang terjadi nanti apa? Pemerintah harus pinjam duit sama IMF misalnya, kayak zaman dulu tuh. Terjadi pinjaman-pinjaman yang besar seperti itu, kita minjem uang kan ada bebannya, ada bunganya. Ketika ada bunganya, yang nanggung siapa? Masyarakat lagi. Nanti gimana nanggungnya? Pajak dinaikin. Hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya ini urusannya sama keseluruhan negara, tapi terjadi pada kita semua. Simply, kita harus memberikan insentif untuk orang, agar orang percaya diri mau spending uangnya, gitu kan. Kalau perusahaan-perusahaan biasanya kasih spending insentifnya dengan kita kasih diskon nih, kita kasih diskon, gitu kan. Torch tuh kemarin baru beli TV 85 inci untuk di ruangan rapat, kita beli sekarang, kenapa? Diskonnya gede. Untuk Torch sih asik sebagai konsumen ya. Kalau teman-teman mau beli barang yang mahal sekarang lagi pada murah nih sebenarnya. Yang terjadi adalah ini sebenarnya bagus. Ini sebenarnya bagus dalam arti yang punya perusahaan TV akhirnya barangnya keluar dari gudang kan. Dapat uangnya dipakai untuk gaji karyawannya. Kita juga yang nahan duit nih karena nggak pede ngeluarin duit gitu ya, nggak pede ngeluarin duit. Tapi karena diskonnya 20% bro gitu ya. Diskon 20% ya udah deh keluarin duitnya. Ketika uang keluar dari dompet kita nih, itu bagus. Kenapa? Karena uang ini akan membiayai si perusahaannya akan pede lagi untuk tumbuh. Kalau perusahaannya pede untuk tumbuh, bank atau lembaga keuangan akan ngasih duit lagi. Uang dari bank tumbuh, masuk ke perusahaan, masuk ke karyawan, muter lagi di ekonomi. Jadi kita harus menghindari sekarang di keadaan di mana uang tuh ditahan sama kita. Di dompet kita, di bawah bantal, di gudang-gudang sebagai stok, di bank sebagai simpanan. Itu kalau diem,
itu bahaya bagi ekonomi. Yang bagus uang tuh kayak apa? Muter. Oke, sebagian untuk saving, tapi porsi yang sehat berputar di ekonomi di antara kita. Untuk teman-teman yang karyawan nih, sebenarnya ini sebuah momen yang bagus untuk kamu untuk melihat kamu bekerja atau tidak di perusahaan yang bagus. Karena deflasi itu akan menekan perusahaan ya. Some of them, sebagian di antara perusahaan-perusahaan ini akan turun, sebagian lagi akan mati, sebagian lagi akan bertahan bahkan tumbuh. Nah, kamu lihat sekarang, kamu di perusahaan yang mana nih? Ini kesempatan untuk bisa membedakan perusahaan yang benar-benar bagus, bagus aja, kurang bagus, mas sangat bagus. Nah, kamu lihat pada saat deflasi ini, perusahaan-perusahaan mana yang kelihatan bukan cuma survive, bahkan tumbuh. Pikirkan untuk kerja di sana. Karena perusahaan itu yang akan ada sampai mungkin 200 tahun lagi, ya setidaknya 100 tahun lagi. Kamu udah di sana belum? Saat ini ngelihatnya. Karyawan bisa ngelihat kesehatan perusahaan di saat ini, tanpa ngelihat ke laporan keuangan. Beberapa minggu yang lalu, kebetulan saya itu ngedengerin Pak Yusuf Kalla di sebuah seminar gitu. Pak Yusuf Kalla cerita bahwa dia mengingatkan sebenarnya. Dia mengingatkan ketika kita ke deflasi itu sebenarnya, yes, uang nggak berputar tuh ya. Yang bahaya tadi itu kalau uang nggak berputar. Tapi kenyataannya, uang itu pasti masih berputar tapi di tempat yang berbeda atau oleh orang-orang yang berbeda. Ambil contoh nih, kita pernah tahun 2020, waktu pandemi, orang-orang berhenti beli tas travelingnya Torch. Oke? Kan tas traveling gede-gede. Orang-orang nggak boleh jalan-jalan pada saat itu. Kalau kita buat iklan nyuruh orang jalan-jalan, tangkepan polisi kali gitu ya. Jadi, kita bingung juga nih, orang-orang nggak jalan-jalan, kita gimana mau jual produk-produk Torch yang besar-besar gitu. Waduh, pusingnya setengah mati pada saat itu. Nah, Pak JK tuh sebenarnya ngingetin hal yang sama yang kita ketahui dulu, yaitu bahwa uang itu tidak hilang, yang terjadi berpindah aja. Dulu yang belanjanya orang ini mungkin jadi pindah ke orang ini, atau dulu orang ini belanja produk A jadi belanja produk B. Misalnya, di tahun 2020, ketika produk-produk gede itu, tas-tas besar itu nggak bisa dijual, ternyata kita lihat dari datanya kita lihat di komputer, ternyata orang malah beli produk-produk yang kecil. Waist bag, travel pouch, kayak gitu-gitu. Itu kan kecil-kecil tuh. Kenapa orang pasti beli? Karena orang ingin sehat. Pada saat pandemi, orang ingin sehat, mereka suka lari pagi, mereka suka jalan pagi. Butuh tasnya kecil, jadi sama kita, tas gede-gede itu, kita jual aja. Murah, diskon. Sama kayak sekarang, kita kasih diskon. Kenapa kita kasih diskon? Yang penting, tas gede itu berubah jadi duit. Ketika berubah jadi duit, kemudian kita ubah lagi jadi tas-tas yang kecil. Tas yang kecil kan demand-nya tinggi. Nggak usah kasih diskon terlalu gede pun, orang beli pada saat itu. Nah, jadi logikanya adalah untuk teman-teman bisnisnya apapun, atau kerjanya di perusahaan apapun, kreatif aja gitu. Coba lihat, uang ini pindahnya ke siapa? Atau orang-orang ini yang masih punya uang, sebenarnya akan spending produk yang mana? Yang nggak akan spending produk yang mana? Kita jual jangan yang nggak laku, jual yang laku. Jadi pada saat ini, pastikan bahwa cash disiapin untuk masuk ke pasar yang lebih menguntungkan. Gitu ya. Itu bebas sih, teman-teman mau coba ke arah mana, tapi pastikan, atau paling tidak gini deh, coba pikirin, kalau memang ada golongan tertentu yang lagi lebih nahan duit, atau justru nggak punya duit. Ambil contoh, sekarang tuh banyak, saya dengar dari teman-teman saya, warung-warung kecil justru itu penurunannya lebih dalam. Kenapa? Karena orang-orang di kelas bawah itu kan jarang tabungannya. Jadi ketika uang berputar sedikit, dia dapat uang lebih sedikit lagi. Karena harian duitnya, sehingga spendingnya pun lebih sedikit. Tapi kalau kamu lihat di golongan B atau menengah ke atas, B dan A, apalagi A nih, B mungkin punya tabungan tapi tabungannya nggak banyak. Jadi dia agak nahan. Tapi orang yang punya uang gede, orang yang punya di tabungannya nggak tahu ya berapa ya, 3 miliar aja. Duit 1, 2, 3 miliar mah kayaknya cuman mau beli sepatu 200 ribu, 500 ribu mah keluarin aja gitu. Artinya, mungkin kamu harus berpikir layanin orang-orang yang punya duit gede ini. Mereka nggak akan keganggu selama kamu layaninya mereka untuk produknya mereka. Makanya sensitif, cari baca, simpulkan produknya harusnya apa, kejar itu. Iklan-iklannya sesuaikan untuk mereka. Ngelanjutin tadi, gimana caranya menstrategikan agar kita bisa mensasar sebuah market yang nggak kena dampak ekonomi ini, nggak kena deflasi ini. Saya
akan nyaranin kamu baca buku Blue Ocean Strategy buatannya Chan Kim sama René Morborn. Coba cari deh, Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean Strategy ini sebenarnya prinsipnya akan ngajarin kamu untuk melihat pasar, melihat mana pasar yang dibilangnya Red Ocean atau Samudra Merah, di mana semua orang saingan, diskon-diskonan, edan-edanan, sama sebuah pasar lain yang biasanya orang lain nggak bisa main atau nggak mau main ke sana atau nggak kepikiran main ke sana. Ini disebutnya Blue Ocean atau Samudra Biru. Buku ini ngejelasin banget, cukup detail. Dia tebalnya segini lah edisi Indonesianya, harganya juga nggak mahal. Edisi Indonesianya nggak akan nyampe 100.000 lah, nggak tahu 50-70 ribu kali. Kamu cari buku itu, lalu kamu belajar mendesain untuk market ini. Untuk market yang tadi ya, kamu definisikan dulu konsumen mana yang nggak akan keganggu, dia butuhnya apa, lalu rancang produk untuk spesifik si konsumen yang ini. Itu ada di dalam buku Blue Ocean Strategy. Beli sekarang, murah. Kamu beli, ya udah, silahkan susah. Gue punya pengalaman yang banyak tentang stres menghadapi hidup, apalagi sebagai pengusaha. Karena gue dulu jadi pengusaha dimulai di umur yang sangat muda, masih 20-an gitu. Tapi sebenarnya setelah gue lihat sekarang, nggak banyak hal yang nggak penting yang gue pikirkan pada saat itu yang membuat gue jadi stres. Yang sebenarnya kalau orang yang beragama, dan ini kayaknya hampir semua agama mikirnya kayak gini kali ya. Jadi sebenarnya lu lahir itu kan sudah punya rezeki ya. Lu akan melewati fase-fase yang sulit. Pandemi itu sulit. Sekarang lagi seneng-senengnya bisnis tahun-tahun kemarin habis pandemi naik, tiba-tiba kita ketemu deflasi. Ini sebenarnya cuma satu fase yang kita harus lewatin. Ini bukan agama, tapi kata Gandalf the Grey, this too shall pass, gitu ya. Jadi ini akan lewat kok, gitu. Seperti hal tahun 2000 kita punya masalah, 2008 kita punya masalah ekonomi, 2020 kita punya masalah ekonomi, lewat juga semuanya gitu ya. Satu itu, this too shall pass. Dan nomor dua, percaya aja sebenarnya bahwa kebutuhan uang kita yang kita pikir gede itu di mata Tuhan, di mata Allah, itu sebenarnya hal yang kecil. Kalau kamu mau menyandarkan diri, jangan nyandarin diri pada rupiah, jangan nyandarin diri kepada negara gitu. Lah nyandarin diri pada negara, ambil contoh gitu ya. Tiba-tiba tahun ini pilkada, pilpres panjang tahun. Di Indonesia, kalau lagi ada pilkada sama pilpres, uang emang ketahan. Kenapa? Semua nunggu bos baru kan. Semua nunggu bos baru. Gue mau buat project ini, nanti kalau bos baru datang, bosnya nggak setuju, gue yang susah gitu kan. Jadi emang ada kecenderungan di Indonesia, politik mempengaruhi ekonomi. Deflasi salah satu sebabnya itu. Tapi sandarkan diri, coba sandarkan diri pada Allah. Caranya gampang. Kerja jangan terlalu panjang kalau menurut gue. Kita tuh suka kerja maksain dari jam 7 sampai jam 10 malam sampai jam 11 malam gitu. Yang terjadi sama lu adalah lu berusaha di dunia, menghabiskan energi di dunia, padahal rezeki itu yang nentuin adalah yang di atas. Lu lupa kerja setengah mati siang hari, malam hari nggak lupa minta gitu. Padahal nggak akan ngasih, yang membuat final decision dari semua ikhtiarnya lu gitu. Jadi saran gua, singkatnya gini, jangan kerja terlalu panjang siang hari sampai lu nggak bisa ibadah malam hari. Kurangin dikit tuh yang kerja siang harinya, kasih waktu istirahat dikit, bangun malam hari, minta sama Tuhan, minta sama Allah, berdoa tuh sana ngobrol sama Allah. Habis itu, mangga silahkan tidur lagi, menerusin subuh, atau memulai hari lagi, tapi ikhtiarnya bagi dua ya. Kerja capek-capek siang, berdoa malam, itu tenang banget. Kerjain kayak gitu. Gue udah pernah lakukan itu berkali-kali. Menghadapi berbagai macam krisis, bukan cuman hasilnya, tapi sebenarnya dimulai dari diri kita yang lebih tenang. Kalau kita lebih tenang, kepala lebih clear, keputusan-keputusan kita, mau bisnis atau mau bekerja, itu akan lebih bagus.